ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa ilman yunsa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita melanjutkan i'rab kita dan ini masuk ayat yang keempat. Silakan admin bagikan ini ayat Quran. Ibu Bu Misna juga bisa lihat ini ayat Al-Qurannya. Ya, Ibu Misna. Ini Ustaz. Ya, kita masuk ke ayat yang keempat ya. Jadi ayat yang keempat ini, kalla di sini adalah harfun. Ia merupakan huruf. Huruf apa? Radi'in wa zajrin. Huruf penolakan. Jadi huruf penolakan. Jadi kalla ini baru dia mabni. Pokoknya dia bentukannya kayak begini, kayak kalla ini saja. Tidak ada kali, tidak ada kalu. Pokoknya kalla saja. Ini mabni ini. Gitu ya. Jadi bisa dipahami ini. Sama dengan ma'a itu kan ma'a saja, tidak ada ma'i atau ma'u, namanya harfun seperti itu. Kemudian berikut saya'lamuna. Nah, huruf sa ini adalah huruf istiqbal, berkaitan tentang masalah waktu. Jadi huruf istiqbal ini ada dua, ada saufa dengan ada sa. Kalau saufa dia itu ada butuh waktu yang cukup lama. Itu saufa. Makanya di surat At-Takatsur itu saufa ta'lamuna. Begitu ya? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Itu saufa ta'lamun. Itu pakai kata saufa. Jadi dia menunjukkan waktu yang cukup lama. Adapun sa, ini huruf istiqbal yang dia waktunya dekat. Jadi tidak lama dia. Kemudian ya'lamuna. Ini ya'lamuna ini dia alama ya'lamu. Ya'lamuna ini dia posisinya di apa? Di huwa atau di hum, huma atau di hum atau hiya, huma huna, anta antum antum. Hum. Huwa atau hum? Hum. Mereka. Iya betul, mereka. Kalau dia huwa itu ya'lamu. Iya. Jadi kalau huwa itu ya'lamu. Jadi alima ya'lamu. Jadi ya'lamuna. Begitu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang keempat, itu ayat yang sebelumnya kan mereka saling berbantah-bantahan kan. Iya. Bahkan Ibu Misna mendengar penjelasan saya yang kemarin waktu pertemuan itu. Soalnya di dalam Ustaz jadi agak putus-putus. Waktu itu saya ada ke Kabila 7 harinya tante dari suami. Jadi saya pas badengar di jalan, sementara di jalan Ustaz. Oh iya, baik. Jadi begini. Ayat pertama sampai ayat ketiga itu kan murojaah sedikit ya. Orang-orang kafir itu kan bertanya-tanya. Yatasaaluna, mereka saling bertanya tentang kabar yang dikabarkan oleh Nabi yang mereka dengar. Hari kiamat, hari pembalasan, manusia akan dibangkitkan kembali, tentang surga dan neraka. Nah, mereka saling bertanya, tapi saling bertanya di sini mereka dengan nada meremehkan.
Ya, dengan nada meremehkan karena tidak percaya. Tapi pun sebagian ada yang percaya, tapi percayanya mereka itu tetap merasa aman. Artinya kalau mereka katakan kalaupun mereka diperiksa kan tidak semuanya bisa diperiksa. Mereka akan bisa lolos dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, dalam ayat ini Allah katakan kalla saya'lamun. Ini kata kalla ini jangan hanya dibaca biasa kalla saja, tapi ini menunjukkan kemarahan. Kemarahan untuk mau kasih berhenti cara mereka meremehkan itu. Misalnya begini, waktu orang masih sekolah itu ada siswa-siswa yang ini, yang misalnya yang ribut. Nah, ada siswa-siswa yang ribut. Jadi mereka itu waktu mereka itu ribut, mereka itu ada guru di depannya, jadi ada guru di depannya. Tapi mereka itu ini meremehkan guru itu. Lantas kemudian guru itu marah kepada mereka dengan mereka katakan stop ya, nanti kamu akan tahu, guru katakan ini ya, apa yang akan saya perbuat kepada kamu. Jadi dengan nada yang tegas yang disebutkan kepada guru ini menyebutkannya kepada murid itu. Jadi dengan nada yang sangat tegas. Pokoknya kasih gambaran lah sendiri bagaimana guru ketika ada yang meremehkan, pasti guru itu akan sangat marah. Baru akan pakai kata-kata yang sangat tegas. Seperti itu. Makanya katakanlah ini menunjukkan ketegasannya Allah terhadap mereka yang meremehkan akan berita-berita tentang hari kiamat itu. Begitu. Kemudian kata sa di sini menunjukkan waktu yang dimana Allah katakan saya'lamun, karena memang mereka akan tahu tentang hari kiamat itu tidak lama, dekat saja. Waktu kapan itu? Di waktu mereka nanti mati. Jadi di waktu mereka mati nanti, mereka akan bisa mengetahui apa yang dikabarkan oleh Nabi itu benar semua ternyata. Adanya kehidupan setelah kematian, adanya tentang pembalasan hari kiamat, atau neraka dan seterusnya. Itu akan mereka dapatkan ketika mereka mati. Kan kematian ini sangat dekat bagi kita, kan? Makanya kemudian Allah katakan saya'lamun. Seperti itu. Begitu, Ibu Iya, Ustaz. Ibu Misnah. Oke, kemudian berikut lagi. Berikut ini ayat yang kelima, tetap ayat kelima. Nah, ayat yang kelima ini masih tetap kata yang sama. Kata yang sama. Tapi pakai kata summa. Summa di sini adalah huruf athof. Yang diartikan dengan kemudian. Pokoknya harfun kayak di awal itu kan orang belajar tentang isim, fiil dan harf, ya kan? Iya. Waktu pertama kali di modul itu kan 3 jenis kata itu yang orang pelajari. 3 jenis kata itu adalah isim, fiil dan harfun. Summa ini masuk di harfun dia. Iya. Begitu. Baru kala juga itu masuk di harfun. Begitu. Jadi kala juga masuk di harfun. Tapi kalau summa ini dia harfun athof. Harfun athof itu adalah huruf yang menyambung. Huruf yang menyambung kalimat yang sebelumnya dengan kalimat yang setelahnya. Adapun kala itu adalah harfun, tapi dia harfun yang tentang penolakan ataupun penegasan tadi. Jadi ada kemarahan. Itu kata kala. Nah, di sini kalimatnya hampir sama, cuma bedanya kan kata summa saja. Nah, jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada namanya penegasan. Penegasan itu bisa pakai inna, bisa pakai la. Jadi kayak inna lil muttaqina mafazan. Seringkali diartikan dengan sesungguhnya. Bisa juga la. Kami benar-benar itu pakai la. Bisa juga pakai kode aflahal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman itu akan mendapatkan kemenangan. Itu penegasan atau taukid namanya itu, dengan menggunakan harfun yang tadi. Tapi penegasan ini juga bisa dengan kalimat yang sama. Jadi bisa dengan kalimat sama yang diulangi, sebagaimana dalam ayat ini. Jadi ketika Allah mengulangi pada kata kalla saya'lamun, menunjukkan penegasan. Penegasan atas apa? Atas kemarahan. Kan mereka, kayak misalnya tadi saya beri gambaran ya, tadi ibu itu kan semarah toh sama muridnya kan, sudah meremehkan toh.
Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu itu lagi? Dia akan tambah marah lagi. Akan dia katakan sampai dengan kalimat 2 kali. Kan orang dapat lihat orang marah itu kan dia sampai mengucapkan kalimat itu 2 kali. Kalimat ancaman itu sampai 2 kali. Pernah kan? Ya, Ustaz. Biasanya kalau bapak-bapak marah sama anaknya bilang, awas ya. Kata awas itu berulang-ulang. Ulang-ulang. Ya, jadi untuk menunjukkan penegasan itu, begitu. Jadi kalimat yang berulang itu menunjukkan penegasan yang lebih. Jadi sudah ada kata kala, ditambah lagi dengan kalimat ini diulang sampai 2 kali. Berarti penegasannya sangat kuat sekali. Begitu. Jadi kemarahan Allah itu sangat kuat sekali. Jadi Allah katakan stop dari apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian remehkan. Artinya stop. Jadi kemarahan memang marah sekali. Begitu. Baru kemudian Allah katakan saya alamun. Oh iya, nanti ngoni mau tahu. Oh iya, oke ya, nanti ngoni mau tahu sendiri. Bahasanya 4 orang seperti itu. Kemudian berikut. Ini kan tadi. Iya. Oke, berikut. Ini masih harfun ya. Tapi harfun istifham, artinya huruf pertanyaan. Ya. Huruf pertanyaan. Ya. Itu kan apakah? Lam ini apa lam? Lam ini apa? Bukan. Lam itu bukan, tidak. Ustaz. Kalau yang di modul lam itu halaman berapa? Lam. Halaman terakhir itu ya, kalau di lam. Agak terakhir dia. Iya kan, itu yang tadi. Lam itu di ini, di mudhar yang lebih tipis. Di mudhar yang lebih tipis. Lam. Iya, yang lebih tipis. In lam lamma li kan. In lam lamma li. Jadi lebih tipis. Kenapa disebut lebih tipis? Karena apa? Karena sukun. Iya, apa sukun? Mimnya. Akhir katanya diakhiri sukun. Yang mana? Yang lam. Bukan. Yang dipengaruhi itu justru yang naj'al. Oh, di kalimat ini, Ustaz. Jadi yang dipengaruhi oleh lam itu adalah naj'al. Kan normalnya itu kan dia naj'alu. Iya kan? Ya. Baru kalau dia dimasuki oleh ini huruf la dengan n, huruf la dengan na, lan, la dengan n kan, lan, itu kan tipis dia menjadi naj'ala. Tapi kalau dia masuk huruf la dengan mim ini, jadi la dengan mim ini, maka dia akan menjadi naj'al. Gitu kan? Itu menjadi super tipis dia, menjadi sangat tipis. Paham? Ya, Ustaz. Jadi lam ini mempengaruhi naj'al ini menjadi lam itu adalah lam sukun. Tapi kenapa di sini lanya bukan sukun tapi jadi kasroh? Kenapa jadi kasroh? Kenapa Ibu Misna? Tahu gimana jawabannya? Saya tidak tahu, Ustaz. Karena kasroh ketemu sukun ketemu sukun. Sukun di huruf lam al-ardo. Ya. Kan tidak boleh mau baca itu. Berarti naj'al al-ardo.
kan? Sukun ketemu sukun. Karena sukun ketemu sukun, maka huruf lam yang naj'al ini dia jadi li. Jadi lebih mudah dibaca naj'alil. Naj'alil ardo. Sebenarnya dia tulisannya naj'al baru al ardo. Cuman kan tidak boleh mau baca itu. Susah untuk dibaca, makanya dihidupkan huruf la yang pertama ini menjadi li. Yang di naj'al. Oke? Ya Ustaz. Oke, naj'al ini dia apa? Dia huwa humahum, hiya humahuna. Naj'al. Huwa. Naj'al ini dia apa dia? Coba lihat ini aplikasi yang Ibu Misna punya. Yang itu yang bahasa Arab. Tidak mampu saya HP Ustaz sudah hapus. Memori saya tidak cukup. Oh iya baik. Coba dulu. Ini ada dapat lihat saya ini? Ada Ustaz. Itu Arabic words. Wait. Ja'ala tadi? Iya. Ja'ala. Nah, coba deh, naj'al di mana? Naj'al. Antum ana nahnu. Di nahnu. Di nahnu. Makanya menjadikan. Kami menjadi. Oke. Menjadikan terus. Jadi kami menjadikan kan? Jadi kami menjadikan. Ya. Nah sekarang objeknya masih ingat pelaku objek dengan kepemilikan. Rofa nasab dengan jar. Jar. Kalau rofa bentukannya tunggal itu apa? Ua atau i? Rofa Ua atau i. Kalau nasab objek? Nasab a. Jar i. Kalau al-ardo ini apa? Rofa nasab atau jar? Nasab. Berarti dia objeknya ya? Iya. Begitu. Jadi bukankah kami telah menjadikan bumi, begitu kan? Objeknya kan bumi. Iya. Oke, mihadan. Mihadan itu dan juga. Dan. Mihadan. Rofa nasab atau jar? Mihadan. Nasab. Iya betul nasab. Berarti dia juga objek kedua namanya. Jadi objek kedua dia. Ketika Allah menyebutkan bahwa sudah paham ini i'rabnya itu? Iya. Kenapa dia naj'al berkemudian al-ardo, kemudian mihada? Kita sudah paham kan? Iya. Baik. Kita lanjut. Jadi, kenapa dia disebutkan alam naj'alil ardo mihada? Jadi mihadan itu sama dengan ini. Mahdun artinya itu tempat tidur. Bisa juga ayunan ini, ayunan anak-anak, bue-bue. Itu juga disebutkan, bisa disebut dengan mahdun juga itu, sama dengan mihadan. Jadi Allah katakan kami jadikan bumi ini untuk tempat kalian beristirahat. Ya, makanya kita bisa hidup di muka bumi ini karena dia mihadan, artinya dihamparkan. Kita bisa membangun rumah, kita kemudian bisa melakukan pekerjaan. Bayangkan kalau bumi ini tanahnya itu kayak karang, tidak ada yang rata. Apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa tinggal, kita tidak akan bisa tidur.
di atasnya. Kita tidak akan bisa membangun sesuatu di atasnya. Makanya sampai disebut dengan mihadan. Kami jadikan hamparan, begitu, tempat yang nyaman bagi kalian. Karena berkaitan dengan tempat tidur. Jadi dihamparkan tempat yang nyaman, kalian bisa melakukan aktivitas, bisa bangun rumah, melakukan pekerjaan dan lain-lain. Seperti itu. Begitu dia. Oke, kemudian berikut lagi. Al-jibala. Wal jibala autada. Al jibala. Jibala ini di sini ini adalah harfun atof, artinya sambungan dari kalimat yang sebelumnya. Jadi diartikan dengan dan. Ya, bukan diartinya dengan demi. Demi itu lain. Itu sumpah. Di sini dan. Al jibala. Rofana sepatu jar. Nasab. Nah, berarti nasab objeknya lagi. Berarti kami telah menjadikan bumi autadan sebagai apa? Autadan itu artinya, kenapa autadan? Posisinya apa lagi? Nasab. Nah, sebagai objek juga ya? Sebagai nasab. Oke, lanjut. Jadi objek itu bisa dikenal atau bisa disebut dalam bahasa Arab juga maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih gitu ya. Oke. Maf'ulun bih. Iya, maf'ulun bih. Biasa dikenal begitu, maf'ulun bih. Kalau pelaku, rofa itu namanya fa'il. Kalau objeknya namanya maf'ulun bih, biasa seperti itu. Kalau kata kerjanya kan fi'il, begitu. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa gunung itu sebagai pasak. Jadi gunung ini, sebenarnya penjelasannya cukup panjang ini berkaitan dengan masalah geologi. Cuman adalah yang menjamin mengamankan bumi ini sehingga dia tidak bergoyang. Jadi Allah jadikan gunung ini sebagai pasak itu dengan paku. Ya, sebagai pakunya. Ya, sebagai pakunya. Karena gunung itu bukan cuma dia segitiga ke atas, tapi juga dia segitiga ke bawah. Jadi dia segitiga ke bawah. Jadi paku ke bawah dia. Kayak ibarat kalau kita pasang kemah, tenda begitu. Ya. Maka supaya tenda itu dia bisa kuat, apa yang harus dibuat dengan pasaknya? Orang mau paku ke dalam tanah. Iya, jadi ditancapkan ke dalam tanah kan? Nah, jadi ditancapkan ke dalam tanah. Nah, begitu juga dengan gunung ini. Jadi gunung ini dia merupakan pasak bagi bumi ini, sehingga sebenarnya orang tinggal di atas ini kan, di atas lahar ini, karena di bawah tanah ini kan ada lahar. Nah, untuk memastikan orang tidak bagoyang, tidak kesana kemari, makanya sampai ada patahan, lempengan dan seterusnya itu. Patahan kalau di gempa-gempa itu, nah, itu kan yang menjamin kestabilan tetap tenang bumi ini adalah gunung itu, begitu. Itu dia. Tahu, dapat gambarannya? Ya, Ustadz. Baru disebut dengan autadan sebagai pasak karena memang orang-orang Arab itu ini paham sekali tentang masalah pasak. Kan mereka biasa kalau dalam perjalanan itu untuk istirahat mereka bikin tenda. Ya. Jadi Allah kemudian memberikan perumpamaan yang sangat dekat dengan mereka. Begitu. Di hari kiamat nanti gunung ini akan dicabut. Apa yang terjadi? Maka tanah-tanah ini akan bergeser. Tanah-tanah ini akan terbelah-belah karena pakunya itu telah dicabut. Begitu. Ini ayat yang turun di masa itu loh, tapi sudah pembahasan masalah geologi dan geografi. Padahal di masa itu belum ada ini penemuan-penemuan
baru sekarang kemudian terbukti. Coba cari di Google namanya isostasi. Isostasi itu nanti kalau setelah kajian, setelah pertemuan ini, cari isostasi. Dia akan berkaitan dengan ayat yang ke-7 ini. Oke, ayat yang ke-8. Nah, di sini Allah katakan wa khalaqnakum azwajan. Khalaqna. Ini apa? Khalaqna itu nahnu. Betul. Jadi kami telah menciptakan. Ya, kami telah menciptakan kum. Kum itu rafa'na sifat jar. Kum Rafa atau nasab? Rafa atau nasab? Rafa. Kalau kum, rofanya itu antum. Bukan nasab jar ya Ustaz? Iya, nasab jar dia. Kalau DP rofa itu antum. Begitu. Jadi ini merupakan nasab lah, nasab atau jar. Maka kita pilih salah satu misalnya objek. Makanya di sini karena dia objek, kami telah menjadikan kalian. Kan sebagai objek begitu kan. Bukan kalian telah menjadikan. Kalau kalian telah menjadikan berarti kan mereka itu pelaku atau rofa. Tapi kan di sini mereka objek. Makanya disebut dengan kami telah menjadikan kalian. Baru azwajan. Kenapa azwajan? Rofa nasab atau jar? Nasab. Betul. Maka dia sebagai objek lagi. Kalau diperhatikan ayat yang sebelumnya itu pakai kata ja'alna. Di sini pakai khalaqona. Menciptakan. Kalau tadi menjadikan. Apa perbedaannya? Kenapa tidak dijadikan saja di sini waja'alna kum azwajan? Atau di atas kenapa Allah tidak jadikan wa khalaqonal arda mihadan? Kenapa Allah tidak jadikan begitu? Kalau yang wa khalaqnakum ini mungkin berhubungan dengan manusia Ustaz? Tidak. Kalau yang bukan. Kalau ja'alna itu ja'ala itu menunjukkan fungsi. Kalau khalaqo itu artinya dia lebih kepada penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau dia pakai ja'ala menunjukkan fungsi. Makanya di situ ardo mihadan. Bumi ini fungsinya hamparan, tempat kalian tinggal. Mihada itu kan mahdun tadi. Kayak tempat tidur kan. Tempat kalian bisa bersantai, bisa menetap di sana, bisa tinggal dan bisa membangun rumah. Kan itu fungsinya. Baru kan juga waljibala autada masih pakai jalna itu kan sambungannya. Waljibala dan dijadikan bumi itu sebagai fungsinya apa? Gunung itu sebagai fungsinya pasang. Begitu. Jadi kalau pakai ja'ala dia lebih kepada fungsi. Tapi kalau pakai khalaqo dia lebih kepada penciptaan dari yang tidak ada ke ada. Jadi lebih kepada proses penciptaannya itu yang dibahas. Tapi kalau pakai ja'ala lebih kepada fungsinya. Begitu. Sama dengan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan kata Allah ja'ilun fil ardi khalifah, bicarakan tentang manusia kan. Tapi kenapa di situ ja'ilun? Kami ja'ilun dijadikan untuk menjadi khalifah di muka bumi karena fungsi manusia itu sebagai khalifah. Begitu. Kalau khalaqna tadi apa Ustaz? Lebih kepada proses penciptaan. Lebih kepada proses penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Begitu dia. Di sini kemudian Allah katakan wa khalaqnakum azwajan. Allah katakan bahwa semuanya ini dijadikan berpasang-pasangan. Jadi bukan hanya terbatas pada manusianya saja, laki-laki perempuan, tapi kepada semua hal. Ada betina, ada jantan, ada hitam, ada putih, dan masih banyak lagi.
Ya. Ada siang, ada malam, ada rembulan, ada matahari. Begitu, ada hujan, ada terik matahari, dan seterusnya. Jadi dijadikan berpasang-pasangan. Sebenarnya begini. Sebenarnya urutan ayat ini kayak begini dia. Kan orang tidak percaya akan ada hari kiamat toh? Iya. Baru kemudian Allah perlihatkan dengan apa yang telah Allah jadikan atau apa yang telah Allah ciptakan. Kayak misalnya begini. Anak mau bikin ini, saya mau bikin menara Eiffel di Palu misalnya. Baru ada orang bilang, tidak percaya anak. Iya boleh sok. Misalnya ada bilang, iya sok, boleh sok. Baru saya mau bilang ke sana pada dia, itu yang di Limboto, anak yang bikin. Paham? Jadi ketika sudah dibilang itu yang di Limboto, anak yang bikin, artinya mudah sekali anak mau bikin ini, karena yang di Limboto itu anak yang bikin. Paham? Iya. Jadi ketika Allah katakan Allah akan menjadikan hari kiamat nanti dengan huru haranya dan masih banyak lagi yang Allah kabarkan, kan orang-orang kafir tidak percaya. Baru kemudian Allah bilang pada orang, ini bumi tempat ngoni tinggal, ini toreng yang bikin, bukan toreng ya, ini Allah yang bikin, ini aku yang bikin, begitu. Lalu kemudian gunung-gunung ini, ini aku yang kasih bikin. Untuk apa? Untuk dijadikan pasak, begitu. Jadi diberi contoh mereka, masa bahwa hari kiamat susah sedangkan ini yang ada di sekitar kita ini Allah jadikan, begitu ya. Iya. Kemudian ayat ke-9, ayat terakhir. Waja'alna naumakum subatan. Oke, waja'alna. Nah, ini kembali lagi toh pakai waja'alna kan? Tadi kan wa khalaqna toh. Waja'alna. Nah, ja'alna ini apa ini? Wa humahum hiya humahunna. Nahnu. Iya. Dan kami jadikan, kalau wa di sini wa atof ya, jadi harfun lagi. Dia tersendiri, dan kami jadikan naumah. Kenapa naumah? Nasab. Betul, dia nasab dia, jadi pakai naumah. Jadi Allah menjadikan tidur. Kum ini, jadi kalau masih ingat naumakum ini artinya adalah kalau di kaidah modul itu namanya idofa ini. Naumakum. Itu idofa. Ada kata yang pertama adalah mudof, kata yang kedua adalah mudofun ilaih. Coba lihat di halaman berapa itu yang idofa di bumi sana. Lihat dulu, Ustaz. Lihat dulu. Idofa. Ya. Sebentar ya. Halaman 21. Halaman 21 ada? Dapat? Ada, Ustaz. Oke. Halaman 21. Syarat pertama mudof itu, kata yang pertama kan disebut dengan mudof. Syarat pertama adalah Tipis. Oke, tipis artinya tidak bertanwin. Di sini nauma tipis atau tebal? Tipis. Oke, kemudian syarat kedua? Tidak memiliki alif lam. Oke, nauma ada alif lam? Tidak ada. Oke, dia masuk sebagai syarat yang dia masuk sebagai mudof. Sekarang mudofun ilaihnya. Mudofun ilaih harus berstatus Jar. Oke, kum ini jar atau tidak? Nasab jar masuk. Iya, masuk dia. Jadi naumakum ini adalah idofa. Mudofun ilaih. Begitu. Kemudian subatan. Kenapa subatan? Nasab. Ya, nasab dari yang ini ya, kata kerjanya yang ja'alna itu. Kami telah menjadikan istirahat. Begitu. Oke.
Jadi ke-9 ini subatan itu artinya subatan itu artinya memutus atau memotong. Itu kata subatan itu. Jadi dipotong. Karena begini, nyawa kita waktu kita tidur itu otak kita terputus dari tubuh kita. Jadi otak kita ini terputus dari tubuh kita. Makanya walaupun kita itu bermimpi lari, tapi tubuh kita tidak lari. Jadi kalau kita bermimpi lari, tubuh kita tetap tidak lari karena terputus. Ada maksud yang kedua, makna putus di sini subatan itu, jadi terputus dari kehidupan karena tidur itu adalah kematian yang kecil, kan begitu toh? Ya. Lalu kemudian mukjizat dari wajalna naumakum subatan ini, saya pernah bahas ini tentang masalah tidur. Sebenarnya tidur itu bukan cuma tertutupnya mata, tapi juga tertutupnya telinga. Orang bisa tutup mata, tapi dengan tutup mata belum tentu dia tidur, ya kan? Iya. Tapi orang tidur itu pasti dia telinganya tertutup, artinya tidak mendengar lagi. Makanya kalau orang pergi di rumah orang yang tertidur kan, kadangkala dia tidak dapat dengar orang itu ada berbicara, karena dia bilang saya tertidur. Begitu. Dan tidur ini dijadikan sebagai istirahat, rehatnya kita. Makanya tidak boleh kita itu begadang kecuali tiga orang. Yang pertama, raja yang memikirkan rakyatnya. Yang kedua itu adalah orang yang menuntut ilmu. Yang ketiga itu saya lupa ya. Kecuali memang ada keperluan mendesak. Begitu. Orang yang musafir. Bukan. Ya kurang lebih begitu. Suami istri. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Begini Ustadz, kalau di Quran ini kan sobatan ini kan DP arti kan istirahat. Saya baru tahu artinya itu Ustadz, terputus atau terpotong. Iya. Kok bisa beda jauh DP ini Ustadz ya? Atau mungkin DP penggambaran begitu Ustadz? Ternyata mana aku iya. Memang sekali. Jadi subatan itu sebenarnya kita itu terputus dari aktivitas kita. Kan kalau kita tidak tidur itu kan kita beraktivitas, otak kita beraktivitas, gerakan fisik kita beraktivitas. Mungkin kita duduk tapi otak kita kan beraktivitas terus. Ketika kita tidur, maka terputus kita dari aktivitas itu, aktivitas otak maupun aktivitas fisik kita itu. Makanya disebut dengan subatan, waktu untuk istirahat. Orang kalau mau bakal istirahat komputernya, apa yang dia mau bikin? Masih mati. Cara kasih mati dia mau cabut coknya kan, dia mau putus coknya kan. Iya. Nah kurang lebih begitu. Makanya sampai disebut yang tidur itu adalah memutus. Jadi memutus orang punya ini. Kerja-kerja yang ada di otak atau aktivitas-aktivitas badannya orang, jadi diputus. Begitu. Itu makna subatan itu artinya diistirahatkan. Begitu. Nanti kalau diperhatikan dari awal ketika Allah katakan summa ja'alna naumakum summa kalla sawfa ta'lamun alam naj'alil arda mihada, dihamparkan kan, kemudian gunung menjadi pasang, kemudian yang begitu pasangan kan, kemudian yang keempat itu tidur di hari kiamat nanti, karena kan Allah memberikan gambaran tentang hari kiamat tapi dengan apa yang ada atau yang dekat dengan kita. Bumi itu yang menjadi hamparan di hari kiamat nanti itu akan terbelah, itu akan terbelah-belah.
Hamparan kan ya bagus kan? Hamparan itu kan menjadi tempat yang enak kita tinggal di sana. Tapi di hari kiamat nanti itu akan terbelah kayak di Palu. Kayak di Palu itu kayak dia akan terbelah. Jadi so di sana sini belahan itu so di sana sini. Jadi so tidak menjadi hamparan yang baik lagi, tapi so di sana sini. Jadi so ada yang bagunung, ada yang bagunduk sedikit dan seterusnya. Kenapa dia sampai bisa terbelah? Kaitan dengan yang ayat setelahnya, wal jibala utada, karena gunung itu dicabut. Nah, ketika gunung dicabut, wal jibala utada, apa yang terjadi? Wa khalaqnakum azwaja. Kalau kaitan dengan pasangan itu adalah orang akan lari dari pasangannya di hari kiamat nanti. Jadi orang akan lari dari pasangannya. Wa ja'alna naumakum subata. Kemudian berkaitan dengan masalah waktu tidur ini, di hari kiamat nanti orang-orang tidak punya waktu untuk tidur lagi. Begitu. Jadi Allah memberikan gambaran tentang hari kiamat, pendekatannya begitu. Ini ada yang saya tadi ya. Oke, mungkin demikian. Kita cukupkan ya, insyaallah ketemu lagi pekan depan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.